Seorang pria membuat sebuah rencana yang membagongkan pada istrinya supaya tetap bisa menikmati begituan dengan sempurna. Kenapa bisa begitu? Ada seorang wanita bernama Ikuko sedang beres-beres rumah. Dia masuk ke dalam kamar suaminya yang bernama Soichiro dan menemukan sebuah kunci laci yang ada di dekatnya. Ikuko membuka kunci laci tersebut dan menemukan sebuah buku harian milik suaminya. Isinya membuatnya menjadi sangat kaget. Semua tulisan itu dibuat untuk Ikuko yang ternyata kalau diajak main nggak pernah menunjukkan sikap yang ikhlas. Ikuko sama sekali tidak punya rasa ingin begituan pada suaminya sendiri. Hal itu membuat Soichiro sangat kesal dan membuat kehidupan enak-enaknya terganggu dan tidak nyaman. Bayangkan aja kalau punya istri tapi diajak begituan nggak ikhlas dan nggak ada rasa chemistry. Pasti rasanya kesal banget dan nggak enak kan. Namun, Soichiro punya cara unik membuat Ikuko memunculkan rasa itu, tapi dengan cara yang cukup nyeleneh. Diketahui kalau Ikuko ini menunjukkan sikap yang berbeda pada seorang pemuda yang bernama Kimura, seorang fotografer dan juga kekasih dari anak mereka yang bernama Tomiko. Ikuko sepertinya punya ketertarikan padanya, sehingga muncul rasa ingin begituan dengannya, namun tentu saja itu tidak mungkin. Soichiro mengubah keadaan itu menjadi senjata untuk dirinya sendiri. Dia membiarkan Ikuko mendekati atau didekati sama Kimura. Ya, ternyata Kimura juga menunjukkan sikap yang berbeda kalau berada di dekat Ikuko. Dengan kata lain, dia juga sebenarnya naksir dengannya. Suatu malam, Kimura berencana mengajak Toshiko nonton di bioskop. Soichiro justru menyuruh Ikuko ikut dengan mereka. Lucunya, Ikuko duduk di tengah-tengah antara mereka. Jadi membuat kesempatan dalam kesempitan. Tangan Kimura mulai kemana-mana saat film berlangsung. Padahal ada Toshiko di sana. Mungkin Toshiko sadar jadi dia pergi duluan karena bosan lihat filmnya. Dan itu membuat tangan Kimura makin menjadi-jadi. Setelah dari sana mereka pulang dan makan malam sama-sama di rumah. Kimura memang menunjukkan kalau dia menyukai Ikuko. Tindakannya dan tatapannya nggak bisa dibohongi. Soichiro menyadari akan hal tersebut, namun dia tetap tidak sampai hati membiarkan Ikuko jatuh ke tangan orang lain. Ikuko malam itu minum-minum sampai teler. Nah, kalau dia udah teler atau lagi bete, biasanya dia akan pergi ke kamar mandi menyendiri di sana. Saat dilihat, ternyata Ikuko udah dalam keadaan polosan. Di sini hanya Soichiro yang boleh menyentuh dan membawanya ke kamar. Saat itulah menjadi kesempatannya untuk menganu Ikuko. Sudah lama Ikuko tidak menunjukkan gunung kembarnya pada Soichiro, dan itu adalah kesempatan baginya. Soichiro malam itu benar-benar menikmati. Meski beberapa kali Ikuko menyebut-nyebut nama Kimura, dia tidak peduli. Yang penting enjoy pas lagi begituan. Hal ini terus berlangsung lama. Soichiro membiarkan Ikuko membayangkan Kimura kalau lagi main. Sebagai imbalannya, Soichiro mendapatkan permantapan yang dia inginkan. Sama-sama bersemangat dan mantap. Hingga Toshiko melihat ibunya begituan sambil menyebut nama Kimura. Baginya ini tidak benar. Toshiko lantas berbicara pada Kimura untuk mengakhiri hubungan mereka. Apalagi Kimura juga terkadang suka membicarakan ibunya dibanding dirinya. Kimura membantah dan mengatakan kalau dia tuh mencintai Toshiko, bahkan ingin menikahinya. Alhasil, mereka begituan. Nyatanya memang itu hanya kamuflase aja, karena Kimura memang mendekati Toshiko supaya bisa terus dekat-dekat sama Ikuko. Padahal Ikuko udah diperingati sama ibunya kalau lebih baik jangan melakukan itu. Ikuko udah jadi istri orang. Seharusnya anak perempuannya lah yang didekati, bukan ibunya. Namun Kimura gak peduli, malah membantai ibunya. Kini Soichiro udah mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi tubuhnya makin lemah karena penyakit. Apalagi tekanan darahnya tinggi. Dia mulai sakit-sakitan. Ikuko mulai menunjukkan perubahan. Dia semakin cantik dan berdandan. Hal itu mencurigakan bagi Soichiro. Dan memang benar kalau Ikuko udah main sama Kimura secara diam-diam saat keadaan Soichiro melemah. Penyakit yang diderita Soichiro membuat dirinya terkena stroke. Dia hanya bisa terbaring di kasur. Kala itu Ikuko mengajaknya buat begituan, namun suaminya meninggal dalam pelukannya.
Namun sejak itu Yukiko sadar dan mulai berubah. Dia menjadi lebih terbuka dan kembali menjadi wanita yang bebas. Hanya tinggal dia dengan Toshiko. Bersama-sama, mereka akan memulai hidup yang baru. Lantas, bagaimana dengan Kimura? Kimura mungkin juga sudah jauh meninggalkan mereka. Dan yang terpenting, mereka tidak punya dendam sama sekali. Ya, itulah tadi alur cerita film Kagi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.